Lembaga Advokasi Perempuan Damar bersama Koalisi Satu Suara untuk Keadilan Korban Kekerasan Seksual mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Fitra Renaldo. Pemeriksaan ini terkait putusan vonis bebas atas terdakwa kasus pelecehan seksual Kades Rawa Selapan Bagus Adi Pamungkas pada Rabu 22 Juni 2022. Bagus Adi Pamungkas divonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim Fitra Renaldo di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. April, selaku pendamping korban kekerasan seksual menyatakan vonis bebas terdakwa kasus kekerasan seksual merupakan kemunduran penegakan hukum di tengah komitmen pemerintah dalam mengakhiri kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi. Klien kami dinyatakan tidak terkena kekerasan seksual, begitu ya. Ini merupakan suatu kemunduran penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tengah komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakhiri kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada 2022 kemarin, kami menyayangkan masih adanya hakim yang mempertanyakan saksi yang melihat peristiwa kekerasan seksual dan proses pemeriksaan yang menyudutkan korban sebagai pemicu pelaku melakukan kekerasan seksual. Hal ini bertentangan dengan semangat lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sementara itu, Direktur Damar Ana Yunita menegaskan, koalisi ini akan mendorong dan mengawal kasus ini hingga berpihak kepada korban. Ana juga menyesalkan keputusan hakim yang masih tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Bukti pendukung yang digunakan oleh kepolisian dan di situ forensik malahnya, psikologi forensik yang ditunjuk oleh Polda, dan itu menunjukkan bahwa korban memang mengalami trauma berat. Dan kalau berdasarkan pengalaman kami juga bahwa kasus kekerasan seksual ya memang itu dilakukan secara privat, terjadinya dengan hanya adanya korban sama pelaku tadi yang berkali-kali disampaikan. Tapi yang kami sangat sayangkan sekali lagi adalah putusan hakim yang masih sangat tidak berpihak pada korban. Majelis Hakim dalam putusannya menilai terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Roy Bagaskara, Diskursus Network melaporkan.